AFC dukung Elkan Bagot merapat ke Timnas. Ambisi besar Qatar U23 tumbangkan Timnas. JIZ ungkap perkembangan Timnas Indonesia menjelma Maroko. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. AFC dukung Elkan Bagot merapat ke Timnas. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Sintayong terpaksa mencoret nama Elkan Bagot karena mengalami cedera. Namun baik Switchton yang dipinjamkan ke Bristol Rovers itu kini sudah pulih dan tampil cukup impresif. Buktinya, Bagot menang 3-1 atas Cheltenham pada laga lanjutan League One Sabtu 13 April lalu. Baik 21 tahun itu juga sudah dalam kondisi prima lantaran tampil penuh dalam kemenangan Bristol Rovers atas Cheltenham. Situasi ini pun menjadi kabar bahagia bagi Sintayong, sebab kini pelatih asal Korea Selatan itu bisa memanggil Bagot untuk memperkuat Garuda Muda di Piala Asia U23. Selain itu, AFC pun memberikan lampu hijau kepada Sintayong seandainya ingin mendaftarkan Elkan Bagot ke turnamen. Situasi demikian tidak akan menyalahi regulasi AFC yang tertuang dalam pasal 26.6. Dalam regulasi AFC itu dijelaskan setiap kontestan masih bisa mendaftarkan pemain maksimal 6 jam sebelum pertandingan bergulir. Sementara itu, kehadiran Elkan Bagot bakal memberikan efek domino ke skuad Timnas Indonesia U23. Sintayong diharuskan mencoret satu pemainnya untuk skuad final Piala Asia U23. AFC dalam aturannya hanya memberikan slot 23 pemain untuk setiap kontestan. Saat ini skuad Garuda Muda sudah diisi full oleh 23 pemain. Di samping itu, kehadiran Bagot juga memungkinkan Sintayong menerapkan skema 3 bek tengah untuk Timnas Indonesia U23. Situasi ini pun juga mengharuskan Sintayong mencoret salah satu nama bek tengah yang tersisa berdasarkan regulasi AFC. Sejumlah bek tengah yang kemungkinan dicoret adalah Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Kakang Rudianto. Kakang merupakan nama terakhir yang dipanggil Sintayong ke skuad Timnas Indonesia U23. Ambisi besar Qatar U23 tumbangkan Timnas. Timnas Indonesia mendapat tantangan besar dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada laga pertama grup A Piala Asia U23. Dalam konferensi pers jelang pertandingan Minggu 14 April, pelatih Qatar U23 Ili Dovale bersikap merendah dengan menyebut Qatar bukan favorit juara turnamen ini. Akan tetapi, pelatih berkebangsaan Portugal tersebut memberikan peringatan kepada Indonesia. Qatar U23 mengejar kemenangan agar tidak malu di depan pendukung sendiri. Kami bukan kandidat utama untuk meraih gelar, tapi kami berusaha untuk memenangkan semua pertandingan yang akan kami mainkan di semua kompetisi. Tujuan kami adalah lolos ke Olimpiade Paris, dan kami akan berjuang untuk mencapainya dan membuat penggemar senang dengan itu, ucap Vale. Di samping itu, Vale bersyukur dengan persiapan panjang Qatar U23 yang luar biasa lantaran dimulai sejak Agustus 2023 lalu. Pelatih 66 tahun tersebut pun tidak ragu mengatakan bahwa Qatar U23 siap tampil di Piala Asia U23 2024. Para pemain yang berpartisipasi akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para pemain terbaik di Asia. Jadi semua orang harus mendapatkan manfaat dari turnamen ini, baik pemain, pelatih, atau staf administrasi, tutur Vale. JIZ ungkap perkembangan Timnas Indonesia menjelma Maroko. Baru-baru ini pemain keturunan JIZ menceritakan momen saat debut bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Ia kala itu berhasil melakoni laga perdananya bersama skuad Garuda dengan tampil di depan puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. JIZ pun mengakui merinding saat menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para supporter. Menurutnya, dukungan supporter di SUGBK kala itu membuat semangatnya berlipat ganda. Lebih lanjut, JIZ juga menceritakan soal kemajuan sepak bola Indonesia. Ia mengatakan bahwa Merah Putih saat ini memiliki skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang remeh.
Pemain yang berkarir di Eropa ini juga memberikan dampak yang positif di dalam tim. Bahkan pemain Venezia FC itu pun yakin jika timnas Indonesia bisa menjelma seperti Maroko di kemudian hari. Sebab Maroko dihuni banyak pemain keturunan dan berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia 2022 silam. Setelah ini, JICS bakal membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tim besutan Sintayong itu berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin. Garuda berjarak 4 poin dengan Vietnam yang berada di urutan ketiga.